Perdana Menteri Prancis Michel Barnier, yang sebelumnya dikenal sebagai negosiator utama Uni Eropa dalam pembicaraan Brexit, harus menghadapi kenyataan pahit ketika pemerintahannya dijatuhkan dalam mosi tidak percaya yang bersejarah pada Rabu 4 Desember 2024 malam. Setelah hanya menjabat selama 3 bulan, Barnier kini tercatat sebagai Perdana Menteri Prancis dengan masa jabatan tersingkat sejak berdirinya Republik kelima pada tahun 1958. Dirinya mengajukan pengunduran diri pada Kamis 5 Desember 2024. Barnier yang dilantik oleh Presiden Emmanuel Macron pada September untuk memimpin pemerintahan minoritas setelah pemilu parlemen yang tidak menghasilkan mayoritas, menunjukkan ketenangannya di tengah situasi yang sulit. Ketenangan ini juga terlihat dalam peran sebelumnya sebagai negosiator Brexit untuk Uni Eropa, di mana ia dikenal sebagai figur yang tegas, sopan, dan sangat dihormati oleh timnya. Barnier memulai karir politiknya pada usia 27 tahun sebagai anggota parlemen dari wilayah Haute-Savoie, kawasan pegunungan Alpen yang sering ia sebut sebagai asal-usul pendekatan metodisnya dalam bekerja. Ia kemudian menduduki berbagai posisi penting, termasuk sebagai Menteri Luar Negeri dan Komisaris Uni Eropa sebelum kembali ke panggung politik nasional. Ketika diangkat sebagai Perdana Menteri, Barnier yang kini berusia 73 tahun menjadi yang tertua dalam sejarah modern Prancis, menggantikan Gabriel Attal yang berusia 35 tahun. Namun, meskipun memiliki pengalaman panjang, Barnier mengakui bahwa ia tidak tertarik mempertahankan jabatan tersebut dengan segala cara. Perdana Menteri Prancis Michel Barnier dimakzulkan usai menjabat 91 hari saat anggota parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya untuknya pada Rabu 4 Desember 2024. Peristiwa ini menjadi yang pertama kali dilakukan oleh Badan Legislatif Nasional Prancis menggulingkan pemerintahan dengan mosi tidak percaya sejak tahun 1962. Sebanyak 331 dari 557 anggota parlemen sayap kanan dan kiri mendukung mosi tidak percaya itu. Jumlah tersebut jauh di atas 288 suara yang dibutuhkan untuk menyetujui pemakzulan. La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée et il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Pemakzulan Barnier ini membuatnya menjadi pemimpin tercepat di Perancis. Pada September lalu, Presiden Perancis Emmanuel Macron menunjuk Barnier sebagai Perdana Menteri. Lantas, siapa Michel Barnier dan mengapa ia dimakzulkan dari jabatan Perdana Menteri Perancis? Michel Jean Barnier dilahirkan di La Tronche, wilayah pegunungan Alpen Timur, Savoie, Perancis pada 9 Januari 1951. Ia memulai aktivitas politiknya pada usia 14 tahun saat bergabung dengan gerakan Charles de Gaulle dan mendapatkan pekerjaan sebagai penasihat menteri usai lulus dari sekolah bisnis di Perancis tahun 1972. Ia menjadi penasihat menteri selama beberapa tahun. Tahun 1978, ia menjadi anggota Majelis Nasional dan sebagai anggota parlemen termuda.
Tahun 1992, ia bekerja di pemerintahan sebagai Menteri Utusan Eropa dan menghabiskan 2 tahun di portofolio lingkungan. Tahun 1999, ia diangkat sebagai Komisaris Uni Eropa untuk Kebijakan Regional. Pada tahun 2004, Michel diangkat menjadi Kepala Kementerian Luar Negeri. Lalu 3 tahun kemudian menjadi Menteri Pertanian dan Perikanan. Tahun 2021, ia sempat mencalonkan dirinya sebagai presiden namun gagal ikut pemilu karena partainya mendukung calon lain. Lantas pada 5 September 2024, Presiden Macron menunjuk Barnier sebagai Perdana Menteri. Ia sempat akan mendapatkan mosi tidak percaya pada Oktober lalu namun batal. Kini ia dipaksa mengundurkan diri setelah anggota parlemen memaksulkannya. Michel Barnier digulingkan dari jabatan Perdana Menteri Perancis usai meloloskan anggaran nasional tahun 2025 tanpa pemungutan suara legislatif. Sejak menjabat, ia baru bisa meloloskan anggaran 2025 pada awal minggu ini. Namun setelah itu mendapatkan mosi tidak percaya. Barnier disebut mengeluarkan anggaran yang tidak populer dan tidak didukung mayoritas anggota parlemen. Rancangan tersebut berupaya untuk menghemat 60 miliar euro atau sekitar 1,004 triliun rupiah dalam rangka mengecilkan defisit negara. Namun parlemen menilai keputusan anggaran Barnier tidak dapat diterima. Kini Macron harus menunjuk Perdana Menteri sementara yang akan menjabat hingga ada Perdana Menteri baru yang mampu menarik dukungan parlemen untuk Dalam mosi tidak percaya, partai-partai oposisi dari sayap kanan dan kiri berhasil menggulingkan pemerintahan Barnier. Ini menandai akhir yang dramatis dari jabatan Perdana Menteri yang singkat namun penuh tantangan. Seorang menteri dalam kabinetnya menyebut Barnier sebagai inkarnasi stabilitas. Tetapi kritik juga muncul dengan seorang anggota parlemen menggambarkannya sebagai kekecewaan besar dan terlalu kuno. Barnier juga dikenang karena bukunya My Secret Brexit Diary: A Glorious Illusion yang menyoroti pandangannya terhadap keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Dalam buku tersebut, ia menulis, mereka, Inggris, tidak menyadari konsekuensi sebenarnya dari apa yang dipertaruhkan. Setelah gagal mendapatkan nominasi dari partai sayap kanan The Republicans untuk menantang Macron dalam pemilu presiden 2022, Barnier sebagian besar menghilang dari panggung politik Prancis. Dalam pidatonya setelah mosi tidak percaya, Barnier menekankan bahwa ia ingin dikenang sebagai seorang pria yang jujur, patriot, dan seorang Eropa sejati yang melayani negaranya dengan martabat.